Masuknya bangsa Belanda di Asia Tenggara. Sebelum Belanda datang ke Asia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tahun 1596 Masehi, bangsa Belanda merupakan pedagang-pedagang yang mengambil rempah-rempah di Indonesia di Lisabon, Portugal, dan menyebarkan ke seluruh Eropa. Akan tetapi, tahun 1594 Masehi, Belanda dilarang keras untuk mengambil rempah-rempah lagi di Lisabon. Karenanya, Portugal menjadi daerah kekuasaan Spanyol dan Belanda ini merupakan musuh dari Spanyol. Dalam hal itulah karena Belanda ini ingin mengambil sendiri rempah-rempah di Indonesia ketika itu. Dengan demikian, saat Belanda muncul di Malaka diterima baik oleh Raja-Raja Malaka, Johor, Aceh, dan Banten untuk melawan Portugis. Apalagi Belanda bersikap lunak terhadap Islam. Dengan kebersamaan Aceh dan Johor, Belanda berhasil melumpuhkan kekuasaan Portugis di Tanah Melayu, Sumatera, dan Selat Melaka yang akhirnya pada tanggal 14 Januari 1641 Portugis menyerah di Malaka. Namun, yang awalnya Belanda ini kelihatan lunak terhadap penduduk Melayu akhirnya menjadi penguasa keras yang galak. Hal ini dikarenakan Belanda ingin memonopoli perdagangan di Malaka dan Malaysia Barat. Namun Belanda tidak akan mencampur adukan kegiatan antara perdagangan dengan kegiatan pengkristenisasi penduduk setempat. Namun dalam hal ini juga ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda ketika di Indonesia atau di Nusantara pada waktu itu. Di antaranya ini VOC, masa konservatif dan liberal, masa kultur stelsel, masa liberal, dan politik etis, di mana pada masa VOC ini kisaran dimulai tahun 1701 sampai 1800, di mana setelah Belanda berhasil menduduki Malaka, selanjutnya Belanda ini juga berhasil menguasai berbagai daerah di Nusantara seperti Jawa, Madura, Maluku, Palembang, Bangka, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan, serta mendirikan serikat dagang yakni VOC. Dalam hal ini, VOC juga tentunya memiliki tujuan seperti menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya ini masa konservatif dan liberal, di mana berlangsung tahun 1800 sampai 1830, di mana sistem politik kaum konservatif ini tidak langsung menggunakan sistem feodal dan penyerahannya wajib atau pajak tetap ada, dan pajaknya ini dibayarkan oleh per desa. Sedangkan pada masa liberal pajaknya berganti menjadi per individual. Dalam hal ini juga adanya sebuah kekurangan keuangan, akhirnya kerja rodi atau kerja paksa pun tetap dilaksanakan untuk membangun sarana dan prasarana di Indonesia seperti membangun benteng dan pembuatan jalan. Selanjutnya ini masa kultur stelsel atau yang sering disebut dengan sistem panah paksa, yang dimana dimulai sejak tahun 1830 sampai 1850, di mana kultur stelsel ini dicetuskan oleh Van de Bos yang dikenal dengan nama tanam paksa. Artinya rakyat ini dipaksa menyerahkan 1/5 bagian tanahnya untuk ditanami jenis tanam perdagangan yang laku di pasaran dunia dan memaksakan wajib kerja rodi selama 66 hari bagi yang tidak mempunyai tanah. Tentunya dalam hal ini juga Belanda mendapat keuntungan yang sangat besar, namun ada pun akibatnya seperti hal ini menyebabkan timbullah sebuah kelaparan di mana-mana seperti di Cirebon, Demak, dan Kerobang pada waktu itu. Lalu selanjutnya ini ada masa liberal atau sering disebut dengan politik pintu terbuka, di mana dimulai pada tahun 1850 sampai 1900. Masa ini disebut sistem tanah paksa pun dihapuskan secara bertahap untuk mengurangi penderitaan rakyat dengan dikeluarkannya sebuah undang-undang tahun 1870. Dan yang terakhir ini politik etis atau yang sering disebut dengan politik balas budi, berlangsung pada tahun 1900 sampai 1908. Politik ini dilaksanakan dari prinsip kemanusiaan, kemakmuran penduduk pribumi, dan demi keuntungan ekonomi, dengan tentunya slogan edukasi, imigrasi, dan emigrasi. Politik etis ini hanya dilaksanakan di Jawa dan dibiayai oleh Jawa sendiri, tentunya dengan pajak yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada saya salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.